Halo teman-teman YouTube, jumpa lagi di Cahaya Abadi Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk memperbaiki Toyota Fortuner ya. Ini ada Toyota Fortuner warna putih terkena insiden bagian pintu kiri belakang ya. Sini ya. Sebenarnya ini tidak terlalu banyak ya yang kena, hanya sedikit ya. Namun pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar ya, belajar merepair mobil sendiri. Dan jika teman-teman punya mobil sendiri dan mengalami insiden seperti ini ya, tidak terlalu besar atau tidak terlalu parah, teman-teman bisa merepairnya sendiri ya teman-teman. Nah, di sini kita akan berbagi ya teman-teman cara merepair mobil sendiri dengan alat sederhana ya, atau alat yang bisa terjangkau lah ya, yang pada umumnya kita miliki ya teman-teman. Baiklah teman-teman, langsung saja kita kerjakan proses pengerjaannya ya. Baiklah teman-teman, di sini kita untuk pertama-tama kita buka aksesoris dulu ya, seperti koper handle, serta handle-nya nanti kita buka juga ya teman-teman. Tapi bagi teman-teman yang tidak mau ribet, repot, teman-teman langsung saja ya kerjakan proses yang berikutnya nanti ya, proses pengetokan pada panel ini ya, lalu didempul ya teman-teman. Namun kalau kita di bengkel biasanya kita dibuka ya teman-teman, dilepas ini bagian aksesoris-aksesoris seperti ini ya, karena lebih maksimal hasilnya ya teman-teman. Bagian dalam-dalam aksesoris ini bisa kena cat ya, kalau tidak dibuka atau tidak dilepas, catnya nanti batas ya teman-teman. Bagian-bagian yang tertutup aksesoris itu batas ya, tidak terkena cat bagian dalamnya ya. Suatu saat nanti pemilik mobil mau buka aksesoris, tidak digunakan lagi, nah itu tidak bisa ya teman-teman, kecuali di repair lagi ya. Untuk itu kita kalau melakukan pengecatan ya kita lepas ya bagian aksesoris seperti ini ya. Baiklah teman-teman, untuk melepaskan handle pintu kita perlu membuka bagian door trim ya teman-teman. Kita buka dulu bagian door trim, barulah kita lepas handle pintunya ya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah selesai melepaskan handle pintu ya. Lalu kita akan ketok sedikit ya bagian ini ya. Di sini agak masuk ya.
Baiklah teman-teman, untuk mendeteksi permukaan sudah rata atau belum, kita menggunakan mistar seperti ini ya. Kita gesek mistarnya di permukaan. Bagian yang belum kena itu masih ke dalam ya, dan yang sudah kena itu sudah keluar ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah selesai untuk proses pengetokan, dan untuk selanjutnya kita lakukan pengamplasan ya. Dan untuk amplas kita menggunakan amplas 240 ya teman-teman. Kita amplas sampai benar-benar bersih ya. Tapi ini tidak perlu dihilangkan ya teman-teman cat lamanya ya, karena cat lamanya masih nempel ya. Tapi yang lepas kita hilangkan ya menggunakan amplas seperti ini ya. Kalau teman-teman nggak punya gerinda ya di amplas saja ya teman-teman, seperti ini. Tapi kalau teman-teman punya gerinda ya boleh untuk digerinda ya. Ini di amplas bagian yang harus kita dempul ya teman-teman. Seperti ini harus kita dempul juga ya, di amplas keseluruhannya ya. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Kalau ketinggalan nanti takutnya dempulnya nggak nempel ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk bagian tengah kita menggunakan amplas 150 saja ya. Karena jika tidak menggunakan air agak lama ya teman-teman untuk mengamplas bagian ini ya. Menggunakan amplas 240 tadi ya. Jadi kita ganti amplas 150 di bagian tengah saja ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita amplas menggunakan 150, bagian yang di luar kita menggunakan 240 ya. Dan kita amplas menggunakan air ya teman-teman. Untuk mengamplas jangan terlalu ke pinggir ya teman-teman, takutnya nanti kena panel yang lain ya, karena bagian yang lain belum kita masking ya. Baiklah teman-teman, setelah kita amplas bersih, selanjutnya kita naik dempul ya.
Dan untuk dempul, teman-teman perlu siapkan peralatan seperti ini saja ya teman-teman. Yang pertama, ini mika ya, mistar mika ya. Bisa teman-teman gunakan mika dari plat nomor mobil, bisa ya, bekas plat nomor ya. Dan ini scrap, ini kita beli di toko cat banyak ya, untuk scrap dempul seperti ini ya. Baiklah teman-teman, langsung saja kita dempul ya. Untuk dempul kita secukupnya saja ya teman-teman untuk wilayah ini. Lalu ada yang sedikit-sedikit ya. Sebenarnya ini sisa ya teman. Namun kita nggak bisa ya kalau mau pas-pasan bener ya. Karena kalau terlalu pas-pasan nanti takutnya nggak dapet ya waktu tarik mistarnya ya. Seperti itu. Untuk takaran hardenernya ya teman-teman. Jangan terlalu banyak ya. Untuk ngaduk dempul sampai rata ya teman-teman. Sampai warnanya sama ya, tidak belang ya. Karena jika tidak rata nanti takutnya kerasnya beda ya teman-teman. Kerasnya nggak sama dengan tekstur lainnya ya. Oke, seperti ini ya. Sudah selesai kita aduk. Lalu kita tempelkan ya teman-teman. Nah, begitu saja. Gampang ya. Untuk pertama kita tarik sini dulu ya teman-teman. Nah, begini. Nah, seperti itu. Nanti baru kita tarik ke bawah ya. Kalau sudah kering, barulah kita tarik ke arah bawah ya teman-teman. Itu menghindari dempulnya gelombang ya. Biar dempulnya rata, jadi kita tariknya ngilang ya teman-teman. Jangan searah. Oke teman-teman, untuk dempul lapis pertama sudah kering ya. Kita masuki lapis kedua ya. Sebelum kita memasuki lapis kedua, kita bersihkan dulu ya teman-teman yang sisa-sisa seperti ini.
Baiklah teman-teman, untuk lapis terakhir dempul kita hanya ditarik saja ya dari atas ke bawah seperti ini ya. Nah, itu untuk permukaan ya, untuk menghaluskan permukaan agar tidak kasar ya teman-teman, tidak kasar dan tidak banyak pori-pori ya. Baiklah teman-teman, sekarang kita memasuki tahap pengamplasan ya. Dan untuk pengamplasan kita menggunakan amplas 150 dan menggunakan tatakan seperti ini ya teman-teman. Tatakan seperti ini bisa di style ya, bisa mengikuti kontur dari bodi mobil ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita ganti tatakan ya, menggunakan tatakan ini ya, fiber, tapi tidak bisa di setel ya. Dan kita amplas menggunakan air ya teman-teman. Karena permukaan sudah halus ya. Baiklah teman-teman, untuk pengamplasan kita masih menggunakan amplas tatakan seperti ini ya, untuk bagian tengahnya ya. Dan untuk suara sedikit bising ya teman-teman, karena kita menyalakan blower ya. Baiklah teman-teman, setelah selesai kita amplas 150 dan selanjutnya kita menggunakan amplas 240 ya, ganti amplasnya. Dan untuk pengamplasan kita menggunakan karet seperti ini ya teman-teman. Boleh pakai karet sendal jepit bisa ya teman-teman. Yang penting sendal jepitnya yang baru ya, kalau mau dibikin karet tatakan seperti ini. Kalau sendal jepit yang bekas nanti nggak rata ya teman-teman.
Kalau tidak mau terlalu berdebu, teman-teman boleh menggunakan air ya untuk proses pengamplasan 24-nya ya. Baiklah teman-teman, setelah kita proses pengamplasan 240 pada bagian dempul, selanjutnya kita amplas dengan amplas nomor 600 ya, untuk keseluruhan panel ya teman-teman. Setelah itu nanti kita naik epoksi ya, barulah kita tahap selanjutnya ya. Untuk pengamplasan kita tidak menggunakan tatakan ya teman-teman, tatakan kosong saja. Ini nanti kita buang dari sini, taruh ke atas aja. Oke teman-teman, sekarang kita memasuki tahap epoksi ya. Dan untuk epoksi kita menggunakan epoksi Belcoat View ya, View Surfacer 2K ya teman-teman. Baiklah teman-teman, untuk rasio epoksi kita menggunakan rasio 4:1 ya teman-teman. 4 epoksi, 1 hardener dan 1 thinner ya.
Baiklah teman-teman, sekarang kita tinggal naik epoksi ya. Untuk pengamplasan sudah selesai dan sudah dimasking juga. Untuk masking sementara kita pakai koran dulu ya untuk epoksi, dan ditutupi semua pakai plastik ya teman-teman. Setelah epoksi nanti saat naik cat kita baru masking pakai plastik ya. Untuk epoksi kita sudah selesai pengaplikasiannya, dan epoksi kita aplikasikan sebanyak 3-4 layer ya teman-teman. Untuk yang di epoksi hanya pada bagian dempulannya saja ya. Bagian yang cat lama tidak kita epoksi ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah memasuki tahap pengamplasan epoksi ya. Untuk pengamplasan epoksi kita menggunakan amplas 360 dan menggunakan tatakan karet seperti ini ya. Dan kita amplas sampai halus. Setelah 360 kita naik amplas 600, setelah itu kita naik amplas 1000 ya teman-teman. Untuk nomor 1000 kita amplas secara keseluruhan panel ya. Untuk pengamplasan epoksi kita bisa menggunakan air ya teman-teman jika pengamplasannya terlalu lengket ya. Karena jika tidak menggunakan air biasanya lengket ya. Debu akan lengket pada amplas, jadi agak susah ya teman-teman di amplasnya ya. Baiklah teman-teman, setelah selesai amplas 360, sekarang kita ganti amplasnya menggunakan amplas 600 ya. Setelah ini nanti kita baru naik amplas 1000 ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk pengamplasan kita sudah selesai ya. Amplas pada bagian epoksi sudah selesai, dan amplas 1000 pun sudah selesai ya. Dan
Bagian ini kita amplas sampai degradasi seperti ini ya teman-teman. Bagian pinggiran epoksinya ya. Jangan sampai ada yang batas ya. Usahakan untuk pengamplasan epoksi sampai bersih ya pada pinggiran epoksinya. Karena jika tidak bersih maka catnya nanti akan batas ya. Tidak bisa halus ya teman-teman. Baiklah teman-teman, untuk masking di sini kita akan masking pada bagian dalam ya. Karena ini kan bagian dalamnya tidak kita cat. Jadi kita akan sambung pada bagian sudutan pintu ini ya. Ini yang sering disebut stick balik ya teman-teman. Jadi kita masking pada bagian perbatasan ini. Yang bagian dalam kita tutup, bagian luarnya kita cat ya. Nah, untuk lakban kita lipat seperti ini ya. Bagian pinggiran tepi lakban di salah satu sisinya ya. Jadi kita tekuk seperti ini. Bagian yang ditekuk kita arahkan ke sudut pintunya ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Pada bagian sudut pintu antara pintu luar dan pintu dalam kita tekuk lakbannya ya. Sampai keseluruhan pintu ya. Dari atas ke bawah ya.
Oke teman-teman, untuk masking sudah selesai ya. Dan bagian luar kita masking dengan plastik koper ya. Dan bagian dalamnya kita masking dengan plastik masking ya. Ini agak masuk ke dalam pada plastik maskingnya. Ini mencegah agar tidak debu catnya nyampe ya ke bagian yang dalam ya. Baiklah teman-teman, langsung saja kita aplikasikan degreaser ya untuk pembersihan permukaan pada panel ya. Untuk degreaser kita menggunakan degreaser AXT ya dari Belcoat seperti biasa ya. Dan untuk lap kita menggunakan lap microfiber ya. Jika teman-teman tidak punya degreaser atau susah nyari degreaser, teman-teman bisa ganti cairannya dengan menggunakan cairan alkohol ya teman-teman. Karena sifat alkohol sama saja ya untuk membersihkan minyak-minyak atau gemuk serta silikon ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita naik cat, kita bersihkan dulu menggunakan Teclot ya. Teclot adalah lap pembersih debu ya teman-teman. Baiklah teman-teman, berikutnya kita memasuki pengaplikasian cat dasar ya. Dan untuk cat dasar nggak usah susah-susah ya, spray aja pada permukaan yang kena epoksi ya. Kita tutupkan dulu dengan cat dasar bagian yang di epoksi sampai warnanya sama ya dengan cat lamanya ya. Dan untuk aplikasi base coat, teman-teman yang penting anginnya kuat ya teman-teman. Angin pada kompresor kuat ya. Jadi jika anginnya kurang, takutnya nanti catnya akan kulit jeruk ya teman-teman. Kalau kulit jeruk pasti agak susah ya nanti saat pengaplikasian cat berikutnya ya. Karena jika kulit jeruk dari awal, maka cat-cat yang kita timpa tidak akan rata ya teman-teman. Pasti dia akan tetap kulit jeruk ya. Kecuali kalau kita amplas lagi ya. Nah itu yang jadi masalahnya kalau kita ngamplas lagi ya teman-teman. Itu akan repot ya. Seharusnya kita tidak perlu ngamplas lagi ya, berulang-ulang ngamplasnya ya. Cukup setelah cat dasar kita amplas sekilas saja ya. Setelah itu kita naik cat jadi ya. Kalau kita spraynya mengalami kulit jeruk, maka kita harus melakukan pengamplasan lagi sampai tekstur kulit jeruknya habis ya teman-teman. Jadi itu agak repot ya. Baiklah teman-teman, untuk cat dasar kita sudah
selesai pengaplikasiannya, dan sekarang kita amplas dulu ya bagian cat dasarnya, namun tidak terlalu habis ya teman-teman. Kita amplas sekedarnya saja, karena untuk menghilangkan bagian-bagian partikel yang kasar ya. Oke teman-teman, sekarang kita memasuki tahap cat jadi ya. Dan untuk cat jadi kita aplikasikan setara 3 lapis ya, atau 3 layer. Dan untuk jeda, kita menggunakan jeda kurang lebih 15 menit ya. 15 menit antar layernya ya. Dari layer ke layer itu 15 menit ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah memasuki cat jadi lapis terakhir ya. Dan di sini kita perlu berhati-hati ya teman-teman. Jika gagal di lapis terakhir ini, kita harus ulang lagi ya teman-teman. Seperti misalnya terkena partikel-partikel debu, atau ada binatang yang terbang hinggap, itu kita harus amplas dulu ya, dan itu kita ulang lagi ya teman-teman. Karena yang paling inti dari warna jadi itu adalah lapis terakhir ini ya teman-teman. Jika lapis terakhir gagal, kita harus ulang lagi dari minimal 2 lapis terakhir ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah memasuki tahap clear coat, dan untuk clear coat kita menggunakan clear coat bell coat 6300 ya teman-teman. Dan untuk rasio kita menggunakan rasio sesuai dari yang direkomendasi dari produknya ya, yaitu 211 ya teman-teman. Dan untuk clear coat ini, kenapa kita harus mengikuti standar rekomendasi dari produk clear coat itu sendiri? Ya, kita ingin mendapatkan hasil yang mudah ya teman-teman, atau ingin mendapatkan proses pengaplikasian yang mudah ya. Jika kita menyalahi standarnya atau menyalahi rekomendasinya, ya kemungkinan kita akan mengalami kesulitan juga ya teman-teman. Misalnya clear coat keenceran, itu bisa-bisa clear coatnya meleleh ya saat kita aplikasikannya. Bukannya kita dapat hasil yang glossy, namun bisa-bisa clear coatnya gagal ya, meleleh. Begitupun juga jika clear coat kekentalan ya teman-teman, bisa-bisa clear coat tidak akan menghasilkan hasil yang maksimal ya, justru akan menghasilkan tekstur yang kulit jeruk parah ya teman-teman. Nah itu jika kita menyalahi rekomendasi dari produk clear coat itu sendiri ya teman-teman.
Baiklah teman-teman, sebelum kita naik clear coat, perlu teman-teman ketahui hasil dari base coat kita ya. Jika hasilnya seperti ini, bisa teman-teman langsung naik clear coat ya. Namun jika teksturnya kasar dan kulit jeruk, itu harus teman-teman amplas dulu dan lapisi dengan cat jadi lagi ya teman-teman. Minimal 2 lapis terakhir ya. Baiklah teman-teman, setelah kita periksa bagian-bagian yang sekiranya kurang maksimal, dan jika sudah maksimal untuk base coatnya, sebelum naik clear coat kita bersihkan dulu permukaan menggunakan Tack-Cloth ya teman-teman. Baiklah teman-teman, untuk pengaplikasian clear coat kita menggunakan overlap di 75% ya, flash off antara 10-15 menit ya teman-teman. Baiklah teman-teman, untuk proses body repair pada Toyota Fortuner ini sudah selesai, dan beginilah hasilnya ya teman-teman. Dan semoga teman-teman yang pemula atau baru berniat belajar untuk merepair mobil sendiri bisa secepatnya untuk bisa ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.